Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, Sore. pertama-tama aku ingin Sore. mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah hadir pada acara KL kali ini. Puji syukur atas karunia Allah yang telah mengizinkan kita semua untuk hadir pada acara sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Serta selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama aku Ahmad Terbuka Prawira dan hari ini aku akan berperan sebagai pembawa acara pada kajian ilmiah sore ini. Topik yang akan kita kaji kali ini yaitu sosiologi dan pandemi COVID-19 yang akan dikaji oleh Bapak Dimas Wira Adiatama. Untuk Pak Dimas dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung aja karena waktu udah sore ya. Eh, saya udah dijadiin co-host belum nih? Oh, udah ya. Share screen. Oke, udah kelihatan ya slide-nya ya? Udah enggak? Udah, Udah, Pak, udah. udah. Oke. Oke, sebentar. Oke, udah mode slideshow? Sudah, Udah, Pak. Pak. Oke, Kail kali ini akan membahas sosiologi pandemi COVID ya. Ini sebenarnya eh harusnya bukan jadwal saya, ini jadwalnya siapa, Aura? Adrian, Pak. Ya, Adrian ini harusnya jadwalnya Adrian ya. Tapi nggak apa-apa, saya isi buat bulan depan siap-siap ya. Eh, saya langsung aja ya. Jadi sosiologi pandemi COVID ini saya mau mengadaptasi dari bukunya Slavoj Zizek ya, yang judulnya Pandemic COVID-19 Shakes the World, yang sudah diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia oleh penerbit independen. Jadinya judulnya Pandemic COVID-19 Mengguncang Dunia, ya, atau di sini diplesetin jadi panik karena nanti di antara aspek yang dibahas adalah tentang kepanikan, gitu ya. Kalau tidak salah buku ini sudah ada di perpus sekolah, ya sudah ada di perpus kita. Tapi saya nggak tahu udah di display belum kalau di rak bukunya. Jadi saya sempat ngasih buku buku ini ke sekolah. Jadi buku Panik ini sebenarnya ada dua ya, ada dua terbitan. Panik ini, Panik yang pertama, ada juga Panik yang kedua. Ini di antara buku yang cukup mengguncang dunia akademis, terutama di bidang ilmu sosial dan sosiologi ya di dunia, terutama di tahun 2020. Jadi ini buku yang diterbitkan tahun 2020. Kita kenalan dulu sama penulisnya, yaitu Slavoj Zizek. Saya nggak tahu cara bacanya yang benar gimana ya. Dia ini lahir di Slovenia 21 Maret 1949, sekarang umurnya sudah 75 tahun berarti ya. Zizek ini adalah seorang peneliti senior di Institut Sosiologi dan Filsafat Universitas Ljubljana, Slovenia. Ya, Slovenia itu ya di Eropa ya. Salah satu negara, saya nggak tahu masuk Skandinavia atau enggak ya. Nanti Torik bisa koreksi saya. Di antara karya-karyanya ini ada di berbagai bidang disiplin ilmu ya, meskipun dia itu sekarang seorang peneliti di Institut Sosiologi, tapi dia juga belajar tentang filsafat, kemudian teori politik, kajian budaya, psikoanalisa atau psikoanalisis, kritik film, dan teologi, gitu ya. Nah, ciri khas ilmuwan itu eh, semakin abad 21 ke sini, ya, itu biasanya mereka punya apa lintas disiplin ilmu. Ya, jadi meskipun dia kerja di Institut Sosiologi, tapi dia juga belajar psikologi, ya. Atau kalau ilmuwan-ilmuwan Islam zaman abad pertengahan itu Al-Kindi, Al-Farabi, misalnya Al-Ghazali,
Di satu sisi dia adalah ulama dalam arti ahli ilmu agama, tapi di sisi yang lain dia juga belajar tentang kimia, belajar tentang kedokteran, belajar tentang kebudayaan dan lain sebagainya ya. Jadi para ilmuwan itu terutama di era istilahnya tuh postmodern ya. Jadi abad 20-21 ini lintas disiplin ilmunya makin makin luas, makin panjang ya. Nah, Zizek ini dipengaruhi oleh setidaknya 3 orang ya. Ini saya typo nih. Yang pertama ada Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ya kamu kalau nggak paham nggak apa-apa dengerin aja. Jadi ada Hegel, ada kalau tokoh sosiologinya ada Karl Marx ya. Ada Karl Marx dan kalau dalam rumpun psikologinya itu ada Jacques Lacan ya. Pointer saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Jacques Lacan. Jadi itu latar belakang atau profil dari Slavoj Zizek itu sendiri. Nah, berikutnya kita langsung masuk aja ke pandemi ya. Jadi pandemi COVID itu yang kemarin itu tidak hanya bisa dipahami sebagai satu fenomena biologis medis saja. Makanya di judul saya namakan sebagai sosiologi pandemi COVID karena kita mau lihat aspek sosiologisnya. Ya karena saya guru sosiologi sederhananya gitu. Pandemi COVID tidak hanya fenomena biologis medis ya, tapi juga berkaitan dengan pilihan budaya manusia seperti kebiasaan makan, sistem ekonomi, perdagangan global, pola interaksi, dan mekanisme ideologis. Jadi Zizek itu melihat kalau COVID kemarin itu harusnya tidak berhenti sekedar dilihat sebagai fenomena biologis medis. Fenomena biologis medis itu seperti apa? Fakta bahwa virus outbreak, kemudian mereka menyebar, banyak orang terinfeksi, dan kita harus segera mencari vaksin. Itu kalau kita berhenti sama yang biologis medis. Kalau kita memahami COVID sekedar sebagai fenomena biologis medis, kita terbatas untuk bisa mencari solusi. Atau hasil analisis kita itu tidak cukup dalam untuk melihat apa sih yang menyebabkan COVID. Jadi pandemi COVID itu tidak hanya bisa dipahami sebagai fakta bahwa terjadi infeksi virus secara global atau secara massal. Harus dilihat dari banyak aspek gitu loh. Nah, nanti akan dilihat. Tapi di awal ini perlu kita pahami bahwa COVID, terutama pandemi COVID kemarin itu, eh, jangan berhenti di biologis medis. Karena jangan-jangan itu terjadi karena perilaku-perilaku manusia secara partikular. Jadi manusia secara individual. Misalnya soal kebiasaan makan. Kebiasaan makan itu bisa saja tidak hanya dipengaruhi oleh fakta bahwa satu jenis makanan tertentu punya kandungan gizi misalnya. Karena jangan-jangan eh, sekelompok masyarakat atau seseorang itu memilih jenis makanan tertentu karena ada satu kebudayaan atau tradisi tertentu yang mengakar di wilayah setempat gitu. Mungkin kalau di kelas-kelas saya sering bilang bahwa misal kasus antraks di Jogja itu ternyata sedikit banyak dipengaruhi oleh tradisi makan bangkai sapi misalnya. Meskipun kita tahu bangkai itu berbahaya secara medis, tapi ya kalau sudah jadi tradisi mau bagaimana lagi. Nah, kemudian sistem ekonomi juga berpengaruh, kemudian bagaimana perdagangan global, globalisasi. Waktu kelas 12 saya pernah jelasin bahwa globalisasi itu tidak hanya bisa dipahami sebagai satu fakta bahwa dunia itu sudah tidak punya batas, atau tidak hanya bisa dipahami sebagai fakta bahwa kita itu bisa berpindah tempat secara cepat ya. Tapi yang berpindah itu tidak hanya fisiknya manusia, tapi juga penyakitnya. Sehingga ketika bicara globalisasi, pada saat yang sama kita juga bisa bicara tentang borderless disease ya, atau penyakit yang sifatnya sudah borderless. Nah, kemudian salah seorang sosiolog lagi yang baru meninggal di tahun 2022, namanya Bruno Latour. Nah, dia mengatakan kalau krisis COVID adalah satu gladi bersih guna menghadapi perubahan iklim sebagai bentuk potensi krisis yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi sebenarnya
pandemi kemarin yang tidak pernah diprediksi oleh banyak orang, bahkan oleh banyak negara, itu kata Latour ini cuma gladi bersih aja. Karena eh, tantangan atau ancaman yang lebih real yang mungkin terjadi di masa depan adalah tentang krisis ekologi atau climate change, global boiling gitu ya. Itu yang sebenarnya akan menghantui masyarakat global di masa depan. Jadi COVID ini sebagai warning aja, alarm alarm bagi masyarakat global untuk sadar kalau eh, ini cuma gladi bersih. Jadi siap-siap aja untuk ketemu hal-hal yang lebih menakutkan di masa depan. Kalau kata Latour begitu. Apa sih yang menakutkan? Ya sebenarnya soal soal krisis iklim ya. Jadi apakah nanti permukaan air laut meningkat, suhu bumi meningkat, kemudian kalau terjadi global boiling atau global warming sebelumnya itu membuat jenis patogen atau parasit-parasit tertentu bisa hidup kembali. Misalnya itu kan ketakutan-ketakutan para peneliti terkait masa depan. Dan kemudian pandemi ini memiliki makna yang lebih dalam, yaitu hukuman kejam tapi cukup adil atas kemanusiaan. Karena sudah mengeksploitasi habis-habisan bentuk-bentuk kehidupan lain di bumi. Jadi pandemi kemarin itu ya semacam punishment dari alam. Nah, kalau kita orang yang beragama mungkin menyebutnya sebagai Tuhan gitu ya. Kepada kita manusia, warga dunia yang sudah melakukan eksploitasi terhadap alam gitu. Jadi aktivitas-aktivitas ekologis, aktivitas kita di aspek-aspek ekologi itu sebenarnya suatu hari akan mendapatkan punishment atau hukuman yang kata Zizek cukup adil lah karena kita bertahun-tahun mengeksploitasi alam, jumlah hutan hujan tropis menurun, ya saya pikir kalau kata Zizek hukuman yang paling adil adalah terjadinya pandemi. Nah, banyak spekulasi tentang asal-usul COVID. Mungkin kamu sudah banyak baca berita tentang COVID itu sebenarnya datang dari mana, dia diciptakan oleh siapa, gitu kan. Terus banyak teori-teori konspirasi gitu ya, bahwa COVID ini diciptakan oleh elit global atau kalau kamu yang suka main Resident Evil kemudian merasa bahwa COVID itu diciptakan oleh semacam umbrella corporation or something gitu ya. Jadi satu ada bayanganmu ada sekelompok orang bikin virus sengaja untuk di outbreak-kan kemudian jadi apokalips misalnya gitu kan. Ya banyak spekulasi tentang itu. Tapi di antara ulasan yang cukup logis dan rasional tentang asal-usul COVID itu dikemukakan sama epidemiolog asal Amerika Serikat yang namanya Rob Wallace. Jadi Rob Wallace itu punya buku judulnya Dead Epidemiolog yang juga sudah diterjemahkan sama mahasiswa UNER menjadi Matinya Epidemiolog, Ekspansi Model dan Asal-Usul COVID. Nah, kembali ke slide sebelumnya nih tentang bahwa COVID itu tidak hanya menjadi fenomena biologis loh, tapi juga fenomena sosiologis. Kok bisa Pak jadi fenomena sosiologis? Iya, karena kata Wallace, outbreak atau wabah atau pandemi COVID itu kalau kita runut dari asal mulanya paling rasional adalah diawali oleh aktivitas industrialisasi ya. Industrialisasi yang kemudian melakukan aktivitas deforestasi ya, penggundulan hutan untuk kepentingan apapun ya, kepentingan apapun bisa industri perumahan, bisa industri pertambangan gitu ya. Atau kalau Welles di sini itu lebih mengambil kasus dia tentang industri pariwisata di Southeast Asia atau di Asia Tenggara ya yang membuat eksplorasi terhadap hutan itu menjadi sangat tinggi. Jadi ruang-ruang di dalam hutan tropis Asia Tenggara yang seharusnya tidak dimasuki oleh manusia itu dimasuki untuk kepentingan industri pariwisata, terutama makanan-makanan etnik. Makanya waktu apa waktu awal-awal itu kenapa muncul di Wuhan gitu. Ternyata Wuhan itu ada pasar makanan apa gitu kan. Ada yang makan kelelawar, ada yang makan tupai dan lain sebagainya. Kemudian virus yang sifatnya zoonosis itu berpindah ke manusia gitu kan. Jadi ruang kalau kata Welles itu eh, apa tempat hidup
realnya, nanti dikoreksi ya, ini saya ngutip dong, tempat hidup realnya dari parasit, virus, patogen itu adalah di hutan. Jadi kalau ada kijang rusak, meninggal atau bukan meninggal ya mati gara-gara infeksi virus, itu bukan hal yang mengerikan tapi hal yang lazim. Ya. Karena itu bukan hal yang mengerikan, lazim, sebenarnya biasa saja. Jadi ada hewan mati karena infeksi virus itu biasa saja. Tapi menjadi tidak biasa kalau virus yang lazimnya nempel di paru-paru kelelawar, sekarang nempel di paru-parunya manusia gitu loh. Semua itu terjadi karena apa? Karena tempat hidup virus, parasit, patogen itu sudah tidak ada. Digantikan oleh apa? Digantikan oleh industri perumahan. Digantikan oleh apa? Digantikan oleh industri pertambangan. Digantikan oleh apa? Digantikan oleh industri pariwisata yang bikin cottage, bikin villa, bikin hotel di tengah hutan, gitu ya. Itu sebenarnya kan merusak ekosistem dan merusak tempat hidupnya parasit. Mungkin kalau parasit atau virus terlalu terlalu apa sih ya, tidak bisa dilihat gitu ya. Kamu bisa contoh paling real itu kalau saya di kelas bilangnya itu, kenapa ada ular piton bersarang di plafon rumah kamu? Kenapa ada ular kobra bersarang di bawah kloset kamu misalnya gitu kan? Apakah memang mereka yang menyerang kita? Ya kalau bahasanya Wales enggak gitu. Ya semula tempat tinggalmu itu adalah sarang ular piton. Semula tempat tinggalmu adalah atau di bawah kloset itu adalah sarang ular kobra gitu. Jadi mereka itu hanya berpindah ruang hidup saja. Jadi ini yang dimaksud dengan step ketiga di mana virus beradaptasi ya. Karena salah satu karakteristik alamiah dari makhluk hidup kan beradaptasi ya. Bagaimana dia tetap hidup di satu kondisi apapun gitu. Ya sama juga dengan virus gitu kan. Virus yang semula biasa nempel di kelelawar, sekarang kelelawarnya nggak ada, digantikan oleh para pekerja industri, ya mereka hanya beradaptasi gitu loh. Nah, proses adaptasi virus di tempat yang tidak lazim itulah yang kemudian kita sebut sebagai outbreak itu, wabah perjangkitan infeksi virus itu gitu loh. Makanya kalau waktu pandemi itu ada narasi tentang kita diserang oleh virus gitu. Kalau kata Welles enggak, ini bukan satu fenomena serangan virus kepada manusia, tapi bisa dikatakan ini satu fenomena yang alamiah saja gitu. Atau kalau mau menggunakan narasi serang menyerang, ya sebenarnya mereka itu menyerang balik kita gitu. Karena kita sudah menyerang mereka dulu lewat aktivitas industri. Jadi tidak ada istilah virus menyerang manusia. Ya sebenarnya kita yang sudah menyerang virus dan virus hanya melakukan apa yang normalnya dilakukan oleh makhluk hidup, yaitu beradaptasi gitu aja. Jadi eh kalau kamu terjebak sama teori konspirasi, ya kamu akan kebingungan sebenarnya. Tapi setidaknya ada teori yang cukup logis dan rasional untuk menyatakan bahwa virus itu memang benar diciptakan oleh manusia, tapi tidak dalam penjelasan yang konspiratif. Virus diciptakan oleh manusia melalui penjelasan yang gradual, bertahap, ya, yang sifatnya sosiologis. Ya. Jadi ada kepentingan untuk mencari profit capital dalam dalam aktivitas industri yang mengorbankan forest, mengorbankan hutan, yang kemudian membuat virus harus beradaptasi dengan situasi yang baru dan terjadilah outbreak. Ya, ini saya pikir satu teori yang paling bisa diterima oleh saya lah, setidaknya dari banyak teori tentang asal usul COVID. Nah, ada quote dari Zizek ya, hal yang paling mengganggu yang dapat kita pelajari dari epidemi virus yang sedang terjadi ketika alam menyerang kita lewat virus, caranya dengan melempar balik pesan yang kita buat sendiri. Pesannya adalah apa yang Anda lakukan kepada saya, sekarang saya lakukan kepada Anda. Itu seperti yang saya sebutkan tadi ya tentang apakah virus menyerang manusia? Enggak gitu loh. Jadi kalau virus bisa ngomong, ya, mungkin dia bilang ya apa yang Anda lakukan terhadap rumah saya, ya sekarang saya akan melakukan hal yang sama kepada Anda gitu loh. Kamu sudah merusak rumah saya, sekarang saya rusak rumah kamu. Jadi alam itu dalam kacamata era abad 21 itu sekarang sudah tidak lagi dipandang sebagai objek. Ya, ini agak-agak agak rumit untuk dipahami. Tapi sederhananya adalah sekarang aktivitas manusia itu harus mempertimbangkan eksistensi dari alam.
alam yang dimaksud apa? Apakah alam itu sekedar pohon besar? Tidak, tapi seluruh entitas dalam kehidupan, ya, baik makhluk hidup, baik yang baik yang terlihat maupun tidak terlihat, itu semuanya harus dipertimbangkan gitu. Jadi sekarang pembangunan, kemudian aktivitas ekonomi itu tidak harusnya sudah tidak lagi sekedar fokus sama manusia, tapi juga yang non manusia. Kalau saya di kelas mungkin udah pernah jelasin ya bahwa ketika kita membahas masyarakat, society, atau membahas the social, istilah sosial, itu sekarang sudah harus jangan berhenti sekedar pada manusia, tapi juga yang non-human. Oke, berikutnya ada lagi dari Zizek. Inti dari solidaritas adalah merefleksikan fakta menyedihkan bahwa kita butuh bencana untuk memikirkan kembali sisi paling mendasar masyarakat di mana kita hidup. Jadi di antara kita mungkin menyadari bahwa ketika COVID itu banyak orang merasa bahwa kita membutuhkan satu sama lain. Banyak orang merasa bahwa kita berada dalam kapal yang sama. Ya, kata Zizek ini agak agak menyedihkan, agak ironis, di mana kita jadi peduli dengan orang lain, kita rasa empati kita itu bangkit, tapi harus pakai bencana dulu. Jadi kita baru jadi orang baik itu kalau terjadi bencana. Kita baru jadi orang baik kalau kita kena musibah. Gitu. Kita baru jadi orang baik kalau kita kesusahan. Kan itu ironis kata Zizek. Kenapa kita nggak jadi baik ketika situasi fine-fine saja? Ya, kenapa kita baru jadi orang baik ketika ada bencana dulu? Gitu. Kenapa banyak orang menggalang dana? Kenapa banyak charity? Kenapa banyak infak, sodakoh dan lain sebagainya ketika bencana terjadi? Gitu. Itu ironis gitu loh. Kenapa ironis? Ya, infak, sodakoh, sedekah sama aja ya. Kemudian charity, filantropi sosial dan lain sebagainya itu mungkin akan jauh lebih punya manfaat besar, manfaat besar ketika terjadi dalam situasi yang baik-baik saja kan. Misalnya kemiskinan bisa hilang, kriminalitas bisa hilang, ketika aktivitas-aktivitas sosial empatik itu bisa menjadi kebudayaan gitu. Tapi kenapa aktivitas sosial empatik itu baru baru bangkit kalau kita kena bencana? Itu ironis kata kata Zizek. Kemudian aspek-aspek lain dalam COVID itu kenapa tadi kita perlu melihat pandemi tidak hanya sebagai fenomena biologis medis? Karena apa? Virus yang hadir, yang eksis dalam pandemi kemarin tidak hanya virus biologis medis, ya, tapi ada juga virus lain yang disebut sebagai virus ideologis. Nah, virus ideologis ini nanti dibagi menjadi dua nih, ada yang positif dan yang negatif. Jadi pandemi sebagai fenomena biologis medis itu melahirkan jenis virus yang lain, tapi bukan dalam penjelasan biologi ya, tapi dalam penjelasan sosiologi. Virusnya apa? Virusnya adalah hoax, fake news atau berita palsu, kemudian teori konspirasi yang paranoid tentu, dan ledakan rasisme. Ya, suka tidak suka, mungkin sebagian data menyatakan bahwa ada kelompok atau sebagian orang meninggal ketika ketika pandemi COVID itu tidak karena infeksi virus. Infeksi virus itu memperparah kondisinya. Tapi yang membuat imunnya makin turun itu bukan si virus itu, tapi kondisi bawaan psikologis dia yang terlalu paranoid. Ya, saya ingat banget di antara fake news atau hoax yang tersebar itu adalah zombie. Kalau zombie itu pasti itu ya, zombie gitu kan, dan sebagainya gitu. Jadi kita benar-benar jadi Resident Evil itu eh, apa eh, kedengarannya tuh memungkinkan terjadi waktu itu, bahwa virus ini tidak ada vaksinnya, bla 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 gitu kan. Jadi persis kalau kalau di film The Last of Us atau di game The Last of Us itu kayaknya kita mau ke arah situ deh gitu kan. Kemudian konspirasi jelas ya, konspirasi saya typo lagi, konspirasi ya, tentang ada orang di balik itu yang menciptakan gitu ya. Harus kamu paranoid, kita tidak akan selamat bla 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 bla. Dan yang paling parah adalah ledakan rasisme. Kok bisa Pak virus
sebagai entitas biologis yang sangat kecil itu bisa melahirkan rasisme. Kalau kamu mau cari buktinya ada di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat yang kita anggap sebagai negara adidaya, negara superpower, itu menjadi salah satu negara yang paling eh, berantakan ketika COVID. Bukan karena virusnya, karena semua terjangkit virus di dunia, di belahan dunia gitu. Tapi karena adanya gelombang rasisme, di mana sebagian kelompok masyarakat itu melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap masyarakat keturunan Asia. Dan di antara pemantik kebencian terhadap etnis Asia atau keturunan ras Asia itu adalah karena pernyataan Presiden Trump tentang COVID as a Kung flu atau COVID sebagai flu Cina. Sebagian orang yang mungkin tidak terdidik atau terlalu fanatik dengan Trump itu menerjemahkan pendapat Trump itu sebagai satu aktivitas, satu satu pemahaman tentang bahwa kekacauan ini disebabkan oleh orang-orang Asia. Dan kemudian terjadi banyak kerusuhan, ya orang ditusuk, ada yang disayat mukanya, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang rumahnya dirusak, gitu ya. Nah, itu virus ideologis yang negatif. Tapi di sisi yang lain ada virus ideologis yang positif. Nah, karena kita nggak pernah menduga pandemi itu terjadi, hampir kayaknya nggak ada yang menduga kalau akan terjadi pandemi. Gitu. Padahal pandemi terakhir itu terjadi 100 tahun yang lalu di era Perang Dunia I, Spanish flu itu. Ya, ditarik lagi masih jauh banget ke Black Death, itu masih di abad pertengahan. Ya, jadi kok bisa kemudian terjadi COVID. Nah, ini memantik sebenarnya ilmu pengetahuan berkembang bahwa kemudian lahir pemikiran-pemikiran alternatif, kemudian tentang bahwa nation state, ya, bahwa eh, kewarganegaraan global itu jangan dibatasi oleh nation. Jadi misalnya gini, kita sebagai warga Indonesia itu cara berpikir kita jangan berhenti bagaimana kita selamat secara nasional. Karena ketika aktivitas kita itu tidak mempertimbangkan aktivitas orang di negara yang lain, akan balik ke kita gitu. Nanti sebenarnya banyak dibahas di bab tentang globalisasi ya kalau di sosiologi itu. Jadi bagaimana perang Rusia Ukraina membuat bahan bakar naik, bagaimana perang Israel Palestina membawa gelombang gelombang kebencian, bagaimana kasus George Floyd ya membawa gelombang kebencian gitu kan, dan banyak hal itu sehingga aktivitas masyarakat itu sekarang harus melampaui batas-batas negara. Solidaritas dan kerjasama global juga nggak bisa ditinggalkan karena suka nggak suka kalau kita tidak mengimpor vaksin ya kita tidak akan pernah dapat vaksin ketika terjadi outbreak virus itu gitu loh. Jadi kita sebenarnya saling membutuhkan gitu loh. Baik baik Asia, Eropa, Amerika, Afrika dan lain sebagainya. Itu sebenarnya saling membutuhkan dan nggak mungkin kita kita menjadi negara yang tertutup. Ya, kalau kita jadi negara yang tertutup ketika terjadi outbreak seperti ini ya kita akan kesulitan, kita akan kebingungan. Nah, selanjutnya tentang panik ya di antara topik yang dibahas dalam bukunya Zizek adalah panik. Ada cerita menarik dari Zizek ketika dia masih muda. Saya bacakan aja ya. Jadi COVID itu mengingatkan saya pada insiden aneh terkait tisu toilet di masa muda saya di negara sosialis Yugoslavia. Jadi dulu ada negara namanya Yugoslavia yang kemudian pecah jadi beberapa negara, Slovenia dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba desas-desus mulai beredar bahwa tak ada cukup tisu toilet di toko-toko. Jadi ada isu bahwa tisu toilet akan habis. Nah, kenapa tisu toilet habis jadi masalah ya? Karena Eropa ya. Kalau kita di Indonesia kalau kalau cebok kan pakainya Pakainya air, nggak pakai tisu gitu. Jadi nggak masalah kalau buat kita. Nah, pihak berwenang segera mengisukan kepastian bahwa di sana telah tersedia cukup tisu toilet untuk konsumsi normal. Dan yang mengejutkan dan yang mengejutkan ini tak hanya benar, tapi orang-orang kebanyakan bahkan percaya itu benar. Gitu. Jadi desas-desus tentang tisu toilet yang habis, ya, apakah itu benar atau tidak?
nggak ada yang tahu, tapi banyak orang yang percaya bahwa isu itu benar, ya. Jadi baru desas-desus nih, tapi banyak orang yang percaya kalau tisu toilet itu bakal bakal habis. Nah, respon masyarakat Yugoslavia pada saat itu adalah apa? Saya tahu ada cukup tisu toilet dan rumor itu salah. Jadi ada orang tuh tahu bahwa sebenarnya itu tuh cuma isu. Tisu toilet itu sebenarnya nggak akan habis. Itu cuma isu, itu hoax. Tapi bagaimana jika beberapa orang menganggap serius rumor ini dan dengan panik akan memulai membeli cadangan tisu toilet secara berlebihan? Bukanlah situasi ini menyebabkan kondisi kekurangan tisu toilet yang sebenarnya? Jadi lebih baik saya bergegas dan memborong cadangan tisu itu untuk saya sendiri. Jadi lewat kasusnya Zizek ini, isu tentang habisnya tisu toilet itu ujungnya tetap panik buying. Baik yang percaya atau yang nggak percaya. Gitu loh. Kalau yang percaya jelas dia akan borong itu kan. Karena dia, wah tisu toilet akan habis, aku harus segera membelinya. Dia akan borong itu. Tapi bagi yang tidak percaya, dia mikir, gimana kalau banyak orang yang percaya dan akhirnya benar-benar tisu toilet habis. Nah, kalau gitu aku harus stok nih tisu toilet. Kalau banyak orang panik, makanya baik yang panik atau yang enggak di situasi COVID itu sama-sama melakukan panik buying gitu. Nah, makanya kata Zizek, kepanikan bukanlah cara yang tepat untuk menghadapi ancaman nyata. Ketika kita bereaksi dengan panik, kita tak menganggap ancaman itu secara serius, melainkan kita meremehkannya. Kenapa dalam situasi kemarin itu kita nggak boleh panik? Ya misalnya eh, banyak orang borong hand sanitizer, banyak orang borong masker, ya itu kan bentuk panik. Kenapa kenapa panik itu nggak boleh? Karena dalam kasus COVID kemarin seolah-olah dengan Torik punya banyak hand sanitizer, dengan Torik punya banyak masker, seolah-olah Torik selamat dari infeksi virus, ya. Jadi kita ngeremehin, jadi sehat selamat selamat atau tidaknya saya dalam outbreak virus ini ditentukan oleh seberapa banyak saya punya hand sanitizer dan seberapa banyak saya punya masker. Itu artinya kita meremehkan. Seolah-olah dengan punya cukup stok masker dan hand sanitizer, saya akan selamat dari outbreak virus. Padahal yang harus dilakukan bukan itu. Itu ya. Nah, ini saya typo lagi. Jadi COVID itu sinopsisnya gimana sih? Pandemi COVID itu kalau mau kamu ringkas, sinopsisnya gimana? Ringkasan ceritanya gimana COVID itu? Ringkasannya tuh kira-kira kata Zizek ada lima step ini. Sebenarnya ini tulisan untuk memprediksi kehidupan pasca COVID dan pada akhirnya terjadi. Jadi ketika awal COVID, apa yang kita lakukan sebagai anggota masyarakat? Denial. Ya. Denial ini terlihat kalau di Indonesia itu ketika Menkes mengatakan bahwa yang pakai masker itu hanya orang yang sakit. Ya, kan COVID itu masuk di COVID itu gejalanya itu sebagai satu fenomena global itu mulai saya baca beritanya itu mulai akhir tahun 2019. Di tahun 2020 Februari itu saya masih masih ikut acara Expo Kampus 2020 Februari. 2019 itu sudah ditemukan kok banyak orang kena pneumonia ya di Cina gitu kan. Tapi kemudian itu dianggap sebagai fenomena di Cina aja gitu. Hingga akhirnya bulan Maret itu kan dua orang Depok ya orang warga Depok itu terjangkit positif COVID yang disebabkan interaksi mereka dengan warga negara Jepang di Malaysia ya. Ketika itu terjadi di karantina dan Menkes bilang eh, gak usah pakai masker, ini bisa sembuh sendiri dan lain sebagainya. Jadi kita denial, kita menolak bahwa terjadi outbreak virus. Seiring berjalannya waktu, ternyata infeksinya tuh cepat. Dari 2 orang, jadi 10 orang, jadi belasan orang, jadi puluhan orang, dan ratusan orang, bahkan banyak yang meninggal. Orang akhirnya marah-marah. Masyarakat publik marah-marah. Kenapa ini bisa terjadi gitu? Kok bisa-bisanya kemudian banyak orang meninggal? Kok bisa-bisanya infeksi virus itu terjadi dengan sangat cepat? Orang marah-marah. Step berikutnya apa? Mereka mulai memahami, masyarakat mulai berusaha memahami situasinya lebih dalam lagi. Bahwa
Oke, banyak yang meninggal, oke banyak terinfeksi dan lain sebagainya, tapi sebenarnya ini bisa dicegah loh dengan physical distancing, PHBS, kemudian masker, rajin cuci tangan, bla 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 bla. Jadi kita bisa terhindar, kita bisa menekan angka infeksi virus. Kita bisa menekan angka infeksi dengan menggunakan eh, vaksin. Sudah ketemu solusinya. Seolah-olah virus diajak negosiasi, virus, ya, gue tahu cara cara lu menularkan diri lu ke gue. Sehingga sekarang gue bisa ibaratnya menunda lu nempel di paru-paru gue. Dengan cara apa ya tadi yang saya sebutkan tadi. Tapi kemudian outbreak virus ini lahir kalau di Indonesia, konteksnya di Indonesia, itu masuk ke gelombang kedua, gelombang Delta ya kalau nggak salah, gelombang Delta, terus nanti gelombang tiganya Omikron dan sebagainya. Orang depresi, masyarakat depresi, depresi dalam arti tidak dalam tidak dalam pengertian sakit jiwa gitu ya, enggak. Depresi dalam arti tuh udah tahu proses penularannya, kok tetap laju infeksinya naik. Terus apa yang salah gitu kan? Ya kan? Saling menyalahkan sana sini, saling menuding sana sini kan. Depression. Nah, ketika sudah depresi, endingnya apa? Accepting, penerimaan bahwa ternyata kita nggak bisa lagi hidup dengan cara yang sama. Makanya di antara ketakutan masyarakat atau warga global waktu itu kan kita benar-benar harus hidup di era virtual, di mana kita secara fisik tidak bisa lagi bersentuhan. Ya, itu dulu ketakutan waktu apa gelombang kedua COVID itu semacam itu. Tapi endingnya adalah penerimaan yang nanti disebut sebagai ide tentang new normal. Nah, sekarang kita sebenarnya sudah berdampingan dengan COVID ya, karena kita imun kita sudah bangkit, sudah menguat gitu kan. Kan kita punya beberapa kebiasaan baru, penggunaan masker gitu kan. Saya dulu kalau flu itu nggak pernah pakai masker. Flu dari SD sampai 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 COVID itu baru tahu ternyata kalau pilek tuh harus pakai masker. Ya. Nah, kata Zizek begini, pandemi COVID mengingatkan kita tentang kemungkinan dan kebermaknaan hidup kita. Tidak peduli seberapa hebat manusia, virus atau asteroid dapat mengakhiri semuanya. Belum lagi pelajaran ekologi, bahwa kita umat manusia juga dapat secara tak sadar berkontribusi pada kiamat ini. Kembali lagi bahwa COVID tidak sebagai sekedar fenomena biologis medis gitu ya. Jadi kita manusia itu sebenarnya nggak bisa sombong di hadapan alam. Ya. Karena ya tadi kalau kalau kita nggak pernah menyadari virus kemudian jadi pandemi, ya suatu hari kalau kata Zizek bisa aja asteroid menghantam bumi. Bisa aja suatu hari ada makhluk ala-ala Godzilla Universe keluar dari tanah, ya bisa aja gitu. Atau bisa aja nanti ditemukan apa parasit-parasit pelaga Uroboros ala-ala Resident Evil, ya mungkin mungkin aja gitu kan. Nah, ya apa ya sih nggak mungkin di dunia ini gitu kan, makanya jangan sombong gitu kata Zizek gitu, manusia kamu jangan sombong gitu ya, elit-elit global gitu, elit-elit para petinggi pemimpin dunia, kamu jangan sombong ya, seberapa adidaya Amerika Serikat ketemu virus yang sangat kecil outbreak di situ semua kacau, banyak orang meninggal, kerusuhan, rasisme gitu. Nah makanya kemudian Zizek mengatakan waktu tahun 2020 itu tidak ada jalan kembali ke keadaan normal. Normal dalam bentuk baru harus dibangun di atas reruntuhan kehidupan lama kita. Atau kita akan mendapati diri kita dalam barbarisme baru, ini soal politik ya. Saya nggak mau nyinggung barbarismenya. Tapi sederhananya waktu tahun 2020 itu kita nggak bisa lagi deh hidup dengan pola-pola lama. Pola-pola yang disebut normal. Hidup tanpa pakai masker, hidup tanpa cuci tangan, hidup tanpa PHBS sudah nggak bisa. Kita harus membentuk the new normal yang kalau saya sebut itu new-nya itu nggak new-new banget, nggak new-new banget. Karena semua hal itu sebenarnya udah pernah terjadi. Outbreak virus sudah pernah terjadi, cuci tangan udah tahu, PHB sudah tahu, semuanya udah tahu. Jika kehidupan pada akhirnya kembali ke arah normalitas, itu tidak akan sama dengan keadaan normal seperti sebelum pandemi datang. Kalau kita balik ke normal, sebenarnya itu kita nggak balik beneran gitu loh, nggak balik-balik banget gitu loh. Sebenarnya kita kita misalnya sekarang kita Zoom meeting, mungkin penggunaan Zoom video conference itu tidak akan
mengalami akselerasi yang cepat kalau tidak ada COVID. Kenapa kenapa akselerasinya bisa cepat? Karena COVID. Padahal video conference itu sudah ada kan, Google Meet, Zoom meeting, Skype itu sebenarnya sudah ada, video call kan sudah ada. Tapi kemudian urgensi akselerasi penggunaan video conference itu semakin cepat dibutuhkan ketika COVID. Ide-ide tentang Neuralink, ide-ide tentang apa singularitas, tentang metaverse itu kan semakin terakselerasi, makin cepat, kebutuhannya dianggap cepat, urgent banget, itu karena COVID. Kemudian kita harus belajar menjalani kehidupan yang jauh lebih rapuh dengan beberapa ancaman. Ya kalau kata Anthony Giddens yang di caption kiri itu, ya sebenarnya kita akan hidup di era yang penuh risiko. Ya, risiko baik risiko alamiah karena dinamika alam atau risiko buatan karena ulah manusia. Yang kalau menurut saya itu sebenarnya natural risk dan manufactured risk, ya risiko alamiah dan risiko buatan itu udah gak bisa dibedain lagi karena sebenarnya biang kerok semua kekacauan di dunia ini sebenarnya manusia. Dan yang terakhir kata Zizek, seperti kata pepatah, dalam krisis kita semua sosialis. Mau kamu kaya, miskin, punya jabatan, nggak punya jabatan, anak sekolah, profesor, konglomerat, bla 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 bla. Kalau terjadi krisis, semua orang saling membutuhkan. Yang kaya belum tentu selamat, yang miskin belum tentu tidak selamat. Yang punya jabatan belum tentu selamat, yang tidak punya jabatan belum tentu tidak selamat. Ya. Oke, sepertinya itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Torik. Ya, terima kasih Pak Dimas atas paparannya. Ternyata cukup menarik juga ya tentang topik COVID-19 ini. Dari penonton, apakah ada yang ingin bertanya? Guys, oke kalau nggak ada yang bertanya, aku yang nanya ya. Pak Dimas, kira-kira ke depannya ada kemungkinan akan ada kejadian seperti COVID-19 lagi nggak dalam waktu dekat menurut Pak Dimas gitu? Dan apakah bakal lebih parah atau kita bakal bisa dengan lebih baik ngehandle-nya gitu, Pak? Oke, seperti yang sudah diramalkan ya, secara akademik tentu sama Anthony Giddens, sama Ulrich Beck, ya, sosiolog-sosiolog, bahwa kita hidup di era risiko, ya bisa saja sih sebenarnya. So, COVID itu membuktikan kalau kita itu nggak pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Ya ini agak religius. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi apakah mungkin saja? Mungkin saja. Argumen paling rasional adalah kondisi ekologi dunia yang sudah tidak baik lagi ya. Misalnya yang sudah saya sebutin tadi, global warming atau global boiling itu berpotensi membangkitkan, sebenarnya bikin es mencair, yang dimana di dalam es itu diduga ada parasit-parasit atau mikroorganisme atau patogen yang bisa saja hidup kembali. Jadi dia membeku jutaan tahun terus dia bangkit lagi gitu kan, sehingga dia jadi outbreak yang baru. Saya lupa ada film menarik, saya nggak tahu judulnya, tapi kurang lebih eh, isinya begini. Jadi gara-gara pemanasan global itu, bangkai mamut itu yang semula terpendam dalam es itu yang jutaan tahun tiba-tiba muncul, mereka mencair, terus ada gundukan daging itu, ternyata bangkai mamut, kemudian dimakan sama beruang kutub, ya, dimakan sama beruang kutub yang ternyata di dalam bulu-bulu mamut itu ada kutu, jadi kutu-kutu purba, ya, kutu-kutu purba yang kemudian eh, dia bikin sarang di dalam daging si beruang kutub itu, akhirnya outbreak, jadi wabah kutu gitu loh, wabah kutu. Nah, seorang profesor atau peneliti di situ dengan sengaja memasukkan kutu itu ke dalam sayatan di dagingnya. Kemudian di video untuk menunjukkan ke dunia kalau krisis ekologi ini bisa membawa bencana loh, bukan hanya bencana bahwa permukaan air laut naik, bukan hanya bencana bahwa bumi makin panas, enggak, tapi bisa saja makhluk-makhluk masa lalu itu bisa bangkit kembali, gitu kan. Ini terdengar imajinatif tapi bisa dipahami kalau itu mungkin terjadi.
pertanyaan berikutnya adalah apakah kita siap untuk menghadapi itu semua? Ya, kalau kita udah berkaca sama fakta sejarah yang sudah ada, eh, pandemi itu kan ya tadi 100 tahun yang lalu terjadi ketika Spanish flu dan beratus-ratus tahun sebelumnya terjadi ketika Black Death gitu ya. Kenapa kenapa di era Black Death banyak orang meninggal? Ya karena ilmu pengetahuan belum lahir, karena ada konteks abad abad kegelapan, the Dark Age di Eropa. Kemudian kenapa di Spanish flu kemudian banyak orang meninggal karena konteksnya ada peperangan antar negara gitu kan. Nah, harusnya manusia itu makin makin siap untuk menghadapi outbreak itu gitu. Makin siap untuk menghadapi kalau situasi itu terjadi. Tapi yang lebih lebih esensial menurut saya, Torik, itu bukan sekedar siap ketika outbreak lagi, tapi jangan memicu itu gitu loh. Karena kalau kalau kata Wells tadi kan pemicu dari COVID ini adalah aktivitas industri gitu loh. Jadi dia diciptakan tapi mungkin nggak sadar. Jadi umat manusia itu nggak sadar menciptakan kiamatnya sendiri, kalau kata kata si Zizek kan gitu, menciptakan katastrofinya sendiri, menciptakan bencananya sendiri lewat aktivitas-aktivitas yang sebenarnya ya keseharian kita gitu, keseharian. Walaupun nanti bisa dituding ya sebenarnya yang salah bukan saya atau bukan Torik, bukan Adrian gitu, tapi yang salah adalah para pemilik modal, para konglomerat yang punya industri di sana sini yang melakukan deforestasi gitu loh. Itu sih paling. Terima kasih Pak atas jawabannya. Yang lain ada yang mau nanya kah? Kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, kita tutup aja kali ya Pak ya. Boleh, boleh. Ya, cukup sekian dari saya dan Pak Dimas. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti kegiatan KL hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.